Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Tokomaru Putri dengan NIM 230024199. Saya berasal dari kelas A pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Baik, saya akan memaparkan hasil analisis terhadap beberapa pidato yang membahas isu-isu dalam hukum ketenagakerjaan. Dalam perkembangan hubungan industrial saat ini, hukum ketenagakerjaan memegang peranan penting dalam menjamin keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja. Melalui analisis ini, saya akan mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum ketenagakerjaan yang disampaikan dalam pidato tersebut, serta menjelaskan substansi dari setiap permasalahan berdasarkan pemahaman saya terhadap isi materi yang disampaikan. Dengan demikian, diharapkan pemaparan ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai problematika hukum ketenagakerjaan yang terjadi dalam praktik. Baik, berdasarkan hasil penangkapan dan analisis saya terhadap isi ketiga video yang membahas permasalahan ketenagakerjaan, dapat diidentifikasi 6 poin utama problematika hukum ketenagakerjaan yang saling berkaitan dan mencerminkan kompleksitas isu dalam praktik hubungan industrial di Indonesia. Yang pertama, ada permasalahan pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural antara jumlah angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang relatif terbatas. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, tetapi juga mengindikasikan belum optimalnya peran negara dalam menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, hal ini menjadi indikator bahwa kebijakan ketenagakerjaan belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan pemerataan kesempatan kerja. Yang kedua, adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. Permasalahan ini berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia yang belum mampu memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja modern. Banyak tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan teknis maupun non-teknis yang relevan, sehingga berimplikasi pada rendahnya tingkat daya saing dan produktivitas. Dari sudut pandang hukum dan kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya sistem pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta sertifikasi kompetensi yang seharusnya menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan industri. Selanjutnya, yang ketiga, ada permasalahan upah dan kesejahteraan pekerja. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan pekerja yang menerima upah di bawah standar kebutuhan hidup layak, bahkan tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran terhadap hak normatif pekerja, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja juga mencerminkan lemahnya posisi tawar tenaga kerja dalam hubungan industrial, serta kurang optimalnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan oleh negara. Kemudian yang keempat, ada permasalahan dalam hubungan industrial. Hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam praktiknya masih sering diwarnai oleh konflik dan perselisihan. Bentuk perselisihan tersebut meliputi pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak, pelanggaran perjanjian kerja, hingga tuntutan pemenuhan hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ada juga seringkali belum mampu memberikan solusi yang cepat, efektif, dan berkeadilan bagi para pihak. Kelima, lemahnya perlindungan tenaga kerja, khususnya dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Masih terdapat pekerja yang belum memperoleh perlindungan memadai dari risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, maupun ketidakpastian jaminan sosial. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan dari pihak pemberi kerja terhadap kewajiban hukum yang telah diatur, serta lemahnya penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Dalam perspektif hukum, kondisi ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya prinsip perlindungan hukum bagi pekerja sebagai pihak yang secara struktural lebih lemah. Baik, yang keenam, dominasi sektor informal yang berdampak pada ketidakpastian kerja.
sebagian besar tenaga kerja masih terserap di sektor informal yang pada umumnya tidak memiliki kepastian hukum, tidak dilengkapi dengan perjanjian kerja yang jelas, serta tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas hak-haknya. Kondisi ini menyebabkan posisi pekerja menjadi sangat rentan terhadap eksploitasi dan sulit untuk mengakses perlindungan hukum secara efektif. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasi di lapangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan isi video yang lebih rincinya dan lengkap, yaitu video yang pertama berperan sebagai fondasi utama dalam memahami keseluruhan topik yang dibahas. Dalam video ini, penjelasan dimulai dari konsep dasar yang bersifat teoritis, pendekatan yang digunakan cenderung akademik dan sistematis. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai definisi dan ruang lingkup topik. Hal ini penting untuk memberikan batasan yang jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami konteks. Definisi yang kuat menjadi dasar dalam analisis selanjutnya. Baik, video tersebut juga menguraikan tujuan utama dari konsep yang dibahas. Tujuan ini memberikan arah mengenai mengapa suatu konsep atau sistem itu dibentuk. Dengan memahami tujuan, audiens dapat menilai efektivitas penerapannya. Selain itu, dijelaskan pula berbagai prinsip dasar yang menandai konsep tersebut. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam implementasi. Tanpa memahami prinsip, penerapan akan kehilangan arah. Video pertama menyoroti adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Hal ini merupakan fenomena umum dalam berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan atau hukum. Kesenjangan ini menjadi titik kritis dalam pembahasan. Dalam praktiknya sering kali terjadi penyimpangan dari konsep yang telah dirumuskan. Penyimpangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut bisa berasal dari sistem maupun individu. Faktor struktural seperti kelemahan regulasi atau institusi menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, faktor kultural juga turut berpengaruh. Kebiasaan dan pola pikir masyarakat dapat mempengaruhi implementasi. Untuk memperjelas pembahasan, video pertama juga menyertakan contoh kasus. Contoh ini membantu audiens memahami bagaimana konsep diterapkan dalam situasi nyata. Ilustrasi konkret membuat materi lebih mudah dipahami. Melalui contoh tersebut terlihat bahwa implementasi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Banyak kendala yang muncul di lapangan. Kendala ini seringkali bersifat kompleks dan multidimensional. Selanjutnya ada video kedua yang hadir sebagai pelengkap dari pembahasan sebelumnya. Materi yang disampaikan lebih ringkas dan langsung pada inti. Pendekatan ini memudahkan audiens dalam menangkap pokok-pokok penting. Dalam video kedua, konsep yang sebelumnya dijelaskan secara panjang disederhanakan. Penyederhanaan ini tidak menghilangkan substansi, justru membantu memperjelas inti dari pembahasan. Penjelasan dalam video kedua lebih menekankan pada aspek praktis. Hal ini terlibat dari cara penyampaian yang berlangsung dan aplikatif. Audiens dapat dengan mudah mengaitkan materi dengan kondisi nyata. Selain itu, video ini juga menjelaskan mekanisme atau cara kerja dari konsep tersebut. Penjelasan ini penting agar audiens memahami proses secara runtut. Mekanisme menjadi jembatan antara teori dan praktik. Fungsi dari konsep yang dibahas juga dijelaskan secara singkat namun jelas. Fungsi ini menunjukkan peran dari konsep dalam sistem yang lebih besar. Dengan demikian, audiens memahami relevansinya. Video kedua juga berfungsi sebagai penguatan terhadap pemahaman dasar. Materi yang telah dipelajari sebelumnya diperjelas kembali. Hal ini membantu mengurangi potensi kesalahpahaman. Dengan gaya penyampaian yang sederhana, video ini cocok untuk berbagai kalangan, baik pemula maupun yang sudah memahami dasar, tetap dapat mengambil manfaat. Kesederhanaan menjadi keunggulan utama. Sementara itu, video ketiga membawa pembahasan ke tingkat yang lebih lanjut. Fokus utama dalam video ini adalah analisis kritis. Pendekatan yang digunakan lebih mendalam dan reflektif. Dalam video ketiga dibahas berbagai permasalahan spesifik yang terjadi dalam praktik. Permasalahan ini dianalisis secara lebih tajam. Hal ini memberikan perspektif baru bagi audiens. Video ini juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis tetapi juga struktural dan sosial. Kompleksitas ini menjadi
perhatian utama. Selain itu, dijelaskan pula hambatan-hambatan yang sering dihadapi. Hambatan ini dapat mengganggu efektivitas penerapan suatu konsep. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang tepat. Video ketiga juga memberikan kritik terhadap praktik yang ada. Kritik ini disampaikan secara konstruktif. Tujuannya adalah untuk mendorong perbaikan. Dalam konteks ini, evaluasi menjadi hal yang sangat penting. Tanpa evaluasi, kesalahan akan selalu berulang. Evaluasi memungkinkan adanya pembaruan yang lebih baik. Video ini juga menawarkan berbagai rekomendasi solusi. Solusi tersebut disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada. Pendekatan yang digunakan bersifat realistis. Rekomendasi yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis, namun juga mempertimbangkan aspek praktis. Hal ini membuat solusi lebih mudah diterapkan. Selain itu, pembahasan juga dikaitkan dengan kondisi sosial yang berkembang. Realitas sosial menjadi faktor penting dalam implementasi. Tanpa mempertimbangkannya, konsep akan sulit diterapkan. Baik, secara keseluruhan ketiga video tersebut saling melengkapi satu sama lain. Masing-masing memiliki peran yang berbeda namun saling terhubung. Hal ini menciptakan pemahaman yang komprehensif. Video pertama memberikan dasar teoritis yang kuat, video kedua menyederhanakan dan memperjelas konsep, sementara video ketiga memberikan analisis kritis. Dengan demikian, audiens tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu melihat praktik dan evaluasinya. Hal ini sangat penting dalam pembelajaran. Baik, kesimpulannya, pemahaman yang utuh harus mencakup teori, praktik, dan evaluasi. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan. Keseimbangan di antaranya menentukan keberhasilan implementasi. Melalui ketiga video tersebut terlihat bahwa suatu konsep harus terus dikembangkan. Perubahan dan perbaikan menjadi hal yang tidak terhindarkan. Hal ini diperlukan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pemaparan yang baik. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait analisis permasalahan hukum ketenagakerjaan dalam pidato yang telah saya kaji. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai problem mendasar dalam praktek ketenagakerjaan, baik yang berkaitan dengan perlindungan hak bekerja, kepastian hukum, maupun keseimbangan hubungan industrial. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari seluruh pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun pekerja, untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan. Baik, saya Yogata Komaruputri menyadari bahwa pemaparan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depannya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.